Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di Museum Makam Sultan Suryansah. Di sini kami sedang bersama dengan Bapak siapa? Bapak Haji. Oke, bersama Bapak Haji selaku pengelola museum ini. Pengelola museum dan pengelola makam juga. Iya, baik. Bapak sebelumnya izin wawancara. Ya, silakan. Kalau boleh tahu, Museum dan Makam Sultan Suryansah ini udah berdiri sejak berapa tahun yang lalu? Kalau untuk makam sendiri itu semenjak wafatnya raja pertama yaitu Pangeran Sultan Suryansah itu sudah ada. Kemudian sempat hilang dari itu sempat jatuh kursi berhubung ditumbuhi semak belukar dan lain sebagainya gitu kan. Jadi waktu itu oleh Datu Tamin ini kebetulan beliau mendapat wasilah atau mendapat petunjuk gitu dari dapat atau saran dari Habib Ahmad Jakarta itu Habib Ahmad. Nah, jadi disuruhlah oleh Habib Ahmad untuk mencari makam leluhur beliau gitu kan yang ada di Kuning. Nah, kemudian setelah kedatangan beliau ke sini barulah dicari sama kampung di sini. Kemudian ditemukan, setelah ditemukan lalu dirawat. Nah, kalau untuk museum sendiri, museum ini dibangun kurang lebih tahun 1983. Bangunan museum ini dulunya sebagai penggantian dari balai. Dulu ada di sini balai, di depan makam itu ada balai, bangunan balai. Berhubung di tahun 1983 itu dilakukan pembongkaran serta renovasi untuk makam. Nah, jadi balai itu ikut tergusur gitu ya, ikut karena proyek itu, kemudian dipindahlah bangunan ini. Dulu kan balai itu khusus untuk menyimpan alat-alat pusaka, alat kerajaan dulunya, seperti piring-piring kan di dalam gudang ini ada juga. Kemudian dibangunlah ini, digantikan ini tahun 1983 itu untuk menaruh atau menyimpan barang-barang pusaka. Berarti Pak, awal-awalnya lagi makam budaya, makam Sultan Suryansah itu sempat tidak terawat. Ya, sempat tidak terawat dulunya. Oke, berarti boleh tahu kalau para pengelola yang ada di sini itu turun-temurun dari Ya, turun-temurun dari zuriat atau anak keturunan beliau. Berarti bukan dari orang yang Ya, kalau untuk sementara ini, untuk saat ini kan untuk kepengurusan makam itu ada dua list kepengurusan. Yang pertama kepengurusan awal itu yang mengatasnamakan zuriat. Untuk pengurus yang baru atau yang kedua ini ialah pengurusan yang mengatasnamakan warga masyarakat. Jadi untuk giliran jaga itu dibatasi atau diatur 1 minggu sekali gitu.
hasil pindahan dari balai sebelumnya ya, benda-benda di sini. Kalau boleh tahu benda-benda di sini tuh berapa banyak jumlahnya? Kurang lebih kalau dihitung-hitung ribuan lah, tapi disimpan juga di gudang sebagian yang besarnya gitu. Oke, berarti nggak semuanya ditaruh di sini. Boleh diperlihatkan ke khalayak ini. Iya, kalau yang ini untuk dipajang dan ditampilkan ini sebagian kecil aja, kalau sebagian besar ada di gudang. Berarti kalau boleh tahu bisa sebutkan Pak benda-benda apa saja? Benda-bendanya bisa dilihat di sini seperti tembikar, pecahan-pecahan tembikar, pecahan keramik dan lain sebagainya. Ini dulunya kan berhubung makam ini dulunya kan lokasinya tepat berada di belakang rumah warga kampung. Nah, jadi di sini ini dulunya rumah warga kampung ini. Jadi pas tepat di belakang rumah warga kampung itu ada makam juga. Nah, setelah dilakukan perbaikan serta renovasi untuk untuk perluasan halaman makam, jadi rumah-rumah ini dibongkar serta makam yang tepat berada di belakang rumah warga itu dipindahkan, digali dan dipindahkan ke tembok hijau yang di belakang sana. Jadi setelah dilakukan pembongkaran serta penggalian ditemukan pecahan-pecahan keramik ini. Karena konon menurut hikayat atau cerita orang tua dulu, di sini sempat berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bandar Masih selama kurang lebih 4 tahun. Di waktu itu yang menjadi raja ialah Datuk Pangeran Sultan Suryansah pada usia beliau 13 tahun sampai usia beliau 17 tahun. Berarti ini benda-benda yang di sini memang peninggalan dari Sebagian. Mungkin. Sebagiannya mungkin. Karena kan di sini sempat berdiri juga rumah penduduk, kemungkinan ada sebagian dari peninggalan atau milik warga sekitar makam ini dulunya. Karena ada menutup kemungkinan bahwasanya bercampur baur lah bekas pecahan-pecahan keramik ini. Tapi mungkin sebagian besarnya peninggalan dari kerajaan dulu. Kalau boleh tahu Pak, karena dari awal berdirinya museum yang sekarang ini pernah dilakukan renovasi juga atau? Ya, dulu museum ini sempat nggak terurus. Jadi sempat nggak terurus tuh dalam artian tuh nggak ada yang tim pengurusnya nggak ada. Jadi dulu tuh atapnya sempat bocor dan pusaka-pusaka ataupun peninggalan dari kerajaan itu banyak yang hilang dulunya karena kurangnya tingkat keamanan dan juga kurangnya penjagaan. Jadi banyak yang hilang dulunya pusaka-pusaka seperti keris, mandau dan lain sebagainya tuh banyak yang hilang. Kalau pecahan-pecahan keramik ini tetap mungkin kan karena kurang ada harganya. Kalau pusaka-pusaka itu kan lumayan lah. Dari gimana Pak? Kan sempat tidak terurus ya. Gimana bisa orang-orang tuh tahu gitu bahwasanya museum dan makam Sultan Suryansah itu adalah tempat yang untuk dikunjungi, bisa dikunjungi oleh umum. Pertama kita kurang lebih tahun, kalau nggak salah tahun 2020 tadi itu kita melakukan pembuatan yayasan. Jadi pengelolaan makam dan museum ini di bawah lindungan yayasan gitu, lingkup yayasan. Jadi mungkin yayasan juga yang melakukan promosi dan juga dari pihak dinas pariwisata kota maupun provinsi yang melakukan promosi untuk menyebarluaskan makam ini, keberadaan makam ini kan. Dan hasil buktinya kan makam dan masjid itu masuk dalam kategori 75 besar wisata se-Indonesia. Dari sekian ribu, nomor 75-nya makam dan masjid Sultan Suryansah.
Berarti masjid dan masjid itu lebih dulu makan ini kan masjid itu tuh berapa tahun setelah museum ini atau Mungkin dari kalau masjid itu kurang lebih 500 tahunan juga, kurang lebih umurnya 5 abadan juga. Kan mungkin berdirinya kerajaan dulu. Setelah itu kan banyak warga ataupun keluarga kerajaan yang menolak agama Islam pada masa itu. Nah, kemudian setelah itu baru dibangun masjid. Berarti museum ini tuh ramai dikunjungi setelah pengurusan yang keberapa Pak? Kurang tahu juga Bang, tapi udah dari datu-datu dulu udah tapi belum ada museum. Waktu itu kan masih ada balai, bangunan balai. Setelah tahun 1983 tadi aja yang baru didirikan museum ini. Itu pun pengunjung belum terlalu ramai. Berhubung kan tahun 83 itu kurang lebih ya alat transportasi kan kurang memadai dan teknologi pun belum berkembang besar seperti sekarang itu, dan jalan pun infrastruktur pun belum memadai gitu kan. Dulu aspal kurang lagi aspal, dulu sini jalan setapak aja, dan transportasi kebanyakan dulu menggunakan kelotok ataupun dukung. Kira-kira Pak, itu bakal ramai dikunjungi itu hari-hari apa aja? Kalau kebiasaan itu weekend dan hari libur, nggak menutup kemungkinan hari-hari yang lain pun ramai gitu nanti dikunjungi oleh dinas maupun dari perkantoran maupun dari sekolah dan perkuliahan di kampus banyak biasanya. Karena ramai dikunjungi di weekend, Bapak itu menyediakan layanan apa aja nih Pak? Layanan itu kita menyediakan ya wilayah wisata religi, wisata alam, yaitu pergi wisata ke Pulau Kembang, keliling Banjar dan lain sebagainya. Pasar Terapung juga ada. Kemudian ziarah religi ke makam Datuk Sultan Suransah dan kunjungan untuk sekedar lihat-lihat di museum gitu. Berarti kalau keliling itu tuh ada kapalnya Pak? Ada kapalnya. Disewakan? Iya disewakan. Disewakan itu tiap hari bisa. Di jam-jam berapa kalau? Jam berapapun bisa. Biasa kan dari pagi lah kalau mau ngeliat pasar Terapung itu habis sholat subuh biasanya. Kalau dia ke Pulau Kembang itu dari pagi itu sampai petang lah sampai sore. Oh iya, berarti selain wisata religi ternyata ada wisata susur sungai juga. Susur sungai ada, wisata alam itu ada. Kalau dari kami Pak, karena ada fasilitas layanannya juga kan, ini ada dikenakan tarif biaya buat masuk atau berkunjung? Kalau untuk berkunjung ke sini karena status kepengurusan kan masih dikelola oleh keluarga besar gitu. Nah, belum tahu lagi ke depannya kan. Tapi ada wacana dari pemerintah kota itu mau mengambil alih untuk pengurusan. Mungkin setelah Pemko mengambil alih itu kemungkinan ada tarif biaya langsung. Untuk sekarang biasa digratiskan karena pengurusan dan pengelolaannya masih dikelola dari pihak keluarga. Mungkin itu aja sih Pak, dan mungkin Bapak ada mau disampaikan untuk masyarakat yang bakal nonton ini karena mau promosi atau gimana? Mau disampaikan? Itu kalau bisa kan para milenial, kaum milenial maupun kaum muda itu ya maksudnya tuh disarankan, saya menyarankan untuk mengenal lebih dalam masalah atau mengenai sejarah Banjarmasin gitu, sejarah Banjarmasin maupun lebih tahu masalah berdirinya kota Banjarmasin awal-awalnya kayak gimana. Itu aja sih yang sarannya gitu. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Nah itu tadi wawancara kami bersama dengan Pak Adi selaku pengelola makam dan museum
makam Sultan Suryansah. Terima kasih dan